potaku bunga te palota champo ako ni arga kali ala dula mu pe adera himakala ye kumapiu kembali lagi sahabat Kawiku Nusantara. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana memilih puyuh hutan atau kahubu ya yang ideal. Nah, dengan narasumber kita kali ini adalah sesepuh dari puyuh hutan atau kahubu, Om Ejo. Ya. Selamat malam Om Ejo. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Banyak sekali dari sahabat-sahabat Kawiku Nusantara menanyakan Om Ejo, bagaimana sih cara memilih puyuh hutan atau kahubu ini yang bagus gitu, supaya kan ketika didapat dari alam itu kita nggak sembarang untuk memelihara Om Ejo, tapi memilih yang terbaik. Kira-kira kriteria apa gitu yang harus dimiliki. Nah, ini kan ada puyuhnya Om Ejo nih, mungkin ini bisa menjadi gambaran. Nah, kalau gimana kira-kira Om Ejo, menurut Om Ejo? Ya, ini tidak relatif ya, tidak pasti lah, ini hanya berdasarkan pengalaman saja. Silakan Om Ejo. Ini sudah terbiasa saya bawa untuk pikat. Untuk pertama kali kita pilih ada ciri-ciri, antara lain ya di bulunya. Dulu ya. Ya, bulu tidak mesti yang kuning, tidak mesti yang hitam. Ya, tergantung corak atau bintiknya. Ya. Oke. Nah, terutama titik-titiknya ini harus banyak. Oke. Ya. Kemudian titik-titik di punggung juga harus ada. Iya, harus ada ya. Kemudian titiknya ini harus tersambung dengan titik-titik yang ada di ekor. Oke. Ya, dia tersambung begini. Ini menunjukkan bahwa burung itu akan bunyi 1 hari. 1 hari. Ya. Jadi kuat dalam seharian ya Kuat, bunyinya. ya. Oke. Jadi Kemudian, itu yang paling ideal ya Om ya, Ejo ya. Kemudian di sini di Hidung. garis alisnya. Garis alis. Oke. Ini harus tersambung, titik putihnya ini tersambung Ke belakang ya? Ya, ke belakang. Ya, kalau ada sampai di sini juga masuk. Ya. Ya, keliling. Oke, keliling ya. Membentuk Melingkari kepala. melingkari kepala. Oke. Ya. Kemudian ini Paruh ya. ya, paruhnya ini harus tebal. Harus tebal. Oke. Tebal artinya bukan tebal anunya, melebar. Melebar ya. Ya. Oh. Larinya sampai ke kelopak mata. Kelopak Kalau mata. ada yang sampai kelopak mata. Oke. Apa kelebihannya kalau yang sampai ke kelopak mata itu Om Ejo? Itu hampir bisa dikatakan tidak ada jedanya dia bunyi. Oh. Ya, tidak ada jedanya di hutan. Gitu ya. Artinya panas iya, Ya. dingin apalagi. Ya. Kalau untuk bulu sendiri Om Ejo, kalau kita melihat di hutan, ada yang warnanya itu merah, ada yang abu-abu. Nah, itu kalau yang merah kelebihannya apa? Kalau yang abu-abu tuh kelebihannya apa? Supaya sahabat Kawiku Nusantara juga tahu apa kelebihannya Ya, itu. ya. Kalau ini, kalau masalah bulu itu, bulu tergantung di mana dia tinggal. Ya, di hutan mana gitu. Ya. Ada tetapi itu hanya bawaan gunungnya. Bawaan gunung ya, geografisnya Ya, saja ya. geografisnya. Oke. Kemudian setelah kita pelihara, jika bulunya tetap
kekuning-kuningan, Ya, ya artinya perubahannya tidak terlalu signifikan, mencolok, betul ya. signifikan. Itu dia akan bertahan di situasi panas. Dia akan tetap bunyi ya. Posisi birahinya ini. Birahi. Oh, lagi birahi ya. Nah, ini teman-teman, salah satu contoh puyuh yang sedang birahi. Artinya ketika seperti ini dia akan sangat galak ya biasanya. Ya. Kalau istilah kita itu dia akan kepue. Ya, Om Ejo ya. Ya. Nah, kalau kepue ini sahabat Kawiku Nusantara, dia sedang ingin kawin. Kawin. Nah, gitu. Dan biasanya sih lagi galak-galaknya kalau kebubu seperti ini, gitu ya. Om Ejo ya. Ini satu kebubu Om Ejo. Namanya siapa ini Om Ejo? Ini namanya Dewi. Dewi ya. Wah, udah berapa tahun sama Om Ejo ini? Ini sudah 3 tahun di sini. 3 tahun. Nah, teman-teman, kalau kita review kembali ya, yang pertama kita lihat bintik-bintik putihnya dari bulunya. Terus yang kedua, dilihat dari paruhnya yang tebal. Tebal itu tidak hanya tebal ya, tetapi melebar, gitu kata Om Ejo. Dan terkait dengan posisi merah dan coklat bulu, itu hanya terletak pada geografi saja. Mungkin kalau biasanya yang dekat pantai itu cenderung lebih merah ya bulunya Om Ejo ya. Dan kalau yang di tempat dingin itu lebih coklat keputih-putihan biasanya. Ya. Itu berdasarkan pengalaman Om Ejo nih. Aduh. Wah. Nah, kalau puyuh saya ini jatuh seperti ini udah terbang. Dan untuk sahabat Kawiku Nusantara juga ketahui ya, yang namanya puyuh hutan ini adalah salah satu binatang yang tidak tahu terima kasih. Jadi udah kalau lepas udah hilang. Dia akan permisi terus-terus. Ya, ini mungkin karena memang sudah sering dipakai pikat, efeknya akan seperti ini. Ya, Om Ejo ya, kurang lebih seperti itu ya. Benar. Nah, ini satu si Dwi. Mungkin ada yang lain lagi Om Ejo yang bisa kita review ya. Nah, itu. Ya. Ini karakteristiknya puyuhnya sedikit jinak ya. Jinak. Sangat jinak lah menurut saya ini. Ini luar biasa ini. Mungkin dari anakan ini. Nah, ini nih satu lagi. Katanya Om Ejo sih ini harganya lumayan untuk puyuh hutannya Om Ejo, karena Om Ejo ini jarang beli nih. Ini katanya beliau dapat dengan harga di kisaran 1 juta. Aduh. Nah, ini karakteristik yang sedikit goyang. Ya, goyang Nah, dia. kita kupas apa kelebihannya yang ini. Wis. Padahal beliau katanya ini dari orang yang pertama dapatnya sebesar ini. Artinya sangat kecil, tetapi mendapat anakannya juga tidak menjamin bahwa puyuh ini akan anteng seperti yang tadi. Nah, itulah uniknya kebubu. Nah, kalau yang ini Om Ejo, apa kelebihannya yang ini Om Ejo dibanding yang tadi? Kalau yang ini seperti yang saya bilang, ini bulunya kuning kemerah-merahan nih. Ya. Ini Boleh yang- kameramen dekat ke sini lihat ke puyuhnya. Siap. Nah, ini ya. Ini Lihat kemerah-merahan. merah ya. ini ya Om Ejo ya. Ya, ya. Ini yang kuat tahan panas itu. Oke. Ya. Kemudian tipenya dia ini karena matanya ini Sedikit keluar ya. sedikit keluar. Ya. Ini sudah pasti karakternya dia ini tidak terlalu bisa dijinakkan seperti pada umumnya. Nah, karena kelopak matanya keluar, ya. tetapi ini bunyinya ya lumayan. Seharian itu tidak capek. Jadi faktor yang dibilang bintik yang merah, bintik yang putih yang banyak tadi itu ini ya Om Ejo ya. Sini. Deketin. Ini ya. Oh, di sini ya. Kalau dalam bahasa Bima ini camba ya. Ya, camba. Nah, mungkin ini juga Om Ejo yang faktor yang membuat dia tidak bisa agak sedikit dijinakkan. Nah, ini sering juga ini. Nah, ini faktor bulu hitam ini yang membuat memang dia agak sedikit giras ya teman-teman ya. Kalau dari segi sisik banyak juga tuh mitos-mitos yang mengatakan kalau sisik itu untuk pikat
harus 77, ada yang bilang harus 55, nah, ada yang bilang 9, itu paling langka sekali itu. 9. Ini kalau untuk sisiknya, sisik berapa ini? 7 ya. Jadi pas untuk pikat ya, 77 ya. Apa harus memang 77 Om Ejo untuk pikat? Tidak ya, tidak mesti ya. Saja. Kebetulan. Ya, mesti tidak mesti begitu. Ya, kebetulan saja ada yang 55. Kalau yang 55 itu biasanya kita taruh di rumah aja, nggak usah bawa kemana-mana. Ya. Baik untuk pikat, baik juga untuk di rumah. Ya. Tapi kalau menurut kebanyakan orang ya tidak ada gunanya. Ya. Tapi untuk grup kita, untuk pecinta Kabubu ini, Ya. Kabubu Mania, itu ada artinya, ya seperti yang tidak usah bilang lah. Oke, Om Ejo. Oh, jadi banyak, jadi harus diakui bahwa puyuh hutan ini memiliki kekuatan mistis ya. Oke, itu ya catatan pentingnya. Makanya sebenarnya pemilihan puyuh hutan yang selektif ya, itu juga memiliki kelebihan tersendiri teman-teman. Jadi sahabat Koiku Nusantara, tadi saya sedikit bongkar saja bahwa sesungguhnya menurut kepercayaan dari senior-senior atau sesepuh kita yang dulu, bahwa posisi puyuh hutan atau kabubu dengan sisik 5 itu bisa menangkal api. Ya Om Ejo ya? Kurang lebih. Satu. Terus yang kedua juga bisa membuat ya para pencuri juga yang memiliki aijimat tertentu tidak bisa masuk ke dalam rumah. Dan yang ketiga, setahu saya, sepengetahuan saya dengan diskusi dengan para sesepuh yang lainnya, bahwa dengan puyuh hutan juga itu bisa menangkal yang namanya sihir. Wallahu a'lam bishawab, ya kekuasaan Allah di situ. Tetapi saya sendiri pun sudah mengalami bagaimana ketika api itu tidak bisa membesar ketika ada kubu itu di rumah. Saya mengalami itu yang macam pernah punya pengalaman gitu. Nah, itu kira-kira ya versi Om Ejo dalam pemilihan ya bagaimana untuk calon pikat ya Om Ejo ya. Jadi perhatikan di paruh, bulu gitu ya. Ini sudah 2 bintangnya Om Ejo kita mainkan malam ini sebagai contoh agar ada gambaran teman-teman sekalian yang khususnya bagi pemula untuk memilih. Jadi tidak hanya sembarangan untuk mengumpulkan puyuh-puyuh di hutan gitu. Kalau boleh Om Ejo, hindari apa Om Ejo? Tidak ada perburuan di malam hari ya. Ya istilahnya bisa. Kalau gilo itu tolong teman-teman jangan gilo, karena itu akan bisa merusak ekosistem puyuh. Lebih baik pikat saja, karena pikat itu tidak akan merusak terlalu banyak ya. Jadi biarkan kita beri kesempatan puyuh untuk dia berkembang biak di alamnya. Sebab kalau berburu malam itu kan sampai anak-anaknya diambil. Betul. Jadi kita tidak bisa selektif ya. Kalau kita dengan pikatan burung seperti ini, kita bisa memilih, oh itu bagus, kita akan jerat dia untuk kita jadikan peliharaan. Kalau nggak bagus kita tinggal ya Om Ejo ya. Ya teman-teman, kira-kira itu ya review kita. Sebenarnya review peliharaan Om Ejo, bintangnya Om Ejo gitu. Jadi beliau ini kan salah satu tokoh senior lah, saya katakan senior puyuh atau kabubu yang ada di Bima, khususnya kota Bima. Jadi cukup sekian pertemuan kita kali ini. Ingat apa tadi pesannya Om Ejo? Berhenti untuk berburu ya. Jadi itu teman-teman, tetap kita lestarikan puyuh ini sehingga anak dan cucu kita juga tetap bisa merasakan, menikmati hobi yang kegilaannya ya Om Ejo ya. Kegilaan seperti apa yang kita rasakan saat ini. Oke, salam Kawiku Nusantara.
Salam sehat selalu. Terima kasih.